Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya kali ini ya. Pasti Tuhan selalu menjaga, melindungi Amin. adik-adik di rumah. Sekalipun dalam pandemi seperti ini, jangan biarkan kita lemah, gitu. tapi harus tetap kuat. Kuat di dalam Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan, ya silakan Karini. Puji Tuhan. Nah, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kakak minta kita semua berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan pujian Yesus kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak dibiarkan. Yesus kekuatan di hidupku, hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak dibiarkan. Yesus kekuatan di hidupku, ku sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah,
tak dibiarkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan ku sembah, Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak dibiarkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus Kekuatan di hidupku. Terima kasih banyak Terima Bapa kasih, yang Tuhan. baik. Penuh ucapan syukur kami Haleluya. kembalikan kepadamu. Karena Engkau begitu baik di dalam Amin, kehidupan benar, kami. Tuhan Yesus. Sepanjang minggu kami boleh Kau sudah lewati pelihara kami, oleh Kau sudah semua jaga ini kami, Tuhan. hanya Kau karena melindungi pertolongan kami, Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama. Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan di dalam Amin, kehidupan benar, kami. Tuhan. Sehingga kami boleh melewati setiap kesulitan yang ada sampai Amin. saat ini. Amin, Semua benar, karena Tuhan. Engkau. Terima Terima kasih kasih, Bapa. Tuhan. Saat ini Bapa, kami anak-anak sekolah minggu akan memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, Yesus. Tuhan, kami serahkan Siapkan, ibadah Tuhan, kami ke berikan dalam kesembuhan tangan kami, Tuhan. kami Urapi kami dengan urapan kuasa-Mu. Amin. Dimanapun adik-adik sekolah minggu berada saat ini, Tuhan tolong Amin. Kau jaga lindungi, Amin. biar sukacita selalu ada di dalam kehidupan Amin, benar, mereka. Tuhan Dan Yesus. kami selalu bersuka di dalam Terpujilah Tuhan. nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kuasa kegelapan yang tidak senang di dalam kami berbuat bakti kepadamu. Engkau sudah halaukan dari tempat ini, Amin. tempat di mana adik-adik beribadah, dan kami bebas memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima Terima kasih kasih, Bapa. Kami alaskan doa ini, dan kami mau buka ibadah kami pada siang hari ini. Dalam nama Dalam Yesus nama kami Yesus. sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, bukan oleh kuat kita atau bukan oleh gagah kita masih bertahan sampai saat Iya, ini. betul. Tetapi semua karena Karena kekuatan dari Tuhan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Kita Tuhan. nyanyikan pujian ini. Bukan kuat, bukan gagah. Dengan gerakannya Biar semua semangat. bangkit berdiri. Yo, biar Yap. semangat adik-adik di rumah. Ya, Haleluya. sama-sama. Bukan kuat, yes yes yes, bukan gagah, ye ye ye, oleh rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, yes yes yes, bukan gagah, ye ye ye, oleh rohmu kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohmu kata Tuhan. Sekali lagi, Bukan kuat, yes yes yes, bukan gagah, ye ye ye, oleh rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, yes yes yes, bukan gagah, ye ye ye, oleh rohmu kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohmu kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohmu kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan adik,
Kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan ya Karinia. Iya. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Puji Tuhan. Adik-adik, saya undang bagi berdiri lagi. Kita angkat pujian, Engkaulah kekuatanku. Yuk adik-adik yang di rumah, belajar menghormati Tuhan. Tutup matanya, tangan dilipat. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan satu kali lagi, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, Jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan sekali lagi, Engkaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Di saat kami mengalami pencobaan, pergumulan dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau nyatakan lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang sebentar kami akan dengar, boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Boleh menjadi jalan keluar untuk setiap pergumulan permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Urapi
Kak Ing Tuhan yang sebentar akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah lewat hamba-Mu Tuhan, boleh banyak firman disingkapkan, rahasia firman disingkapkan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan. Supaya firman-Mu benar-benar termateraikan dalam kehidupan mereka. Bukan hanya sebagai pendengar saja Tuhan, kami rindu anak-anak sekolah minggu boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat siang. Hari ini saya Kak Iing ya. Salam berjumpa lagi adik-adik. Udah beberapa bulan sih nggak ketemu, tapi setiap minggu Kak Iing juga ikutin ibadah online Pelnap ya, anak-anak sekolah minggu. Pastinya adik-adik di rumah semua dalam keadaan sehat dan baik ya, dan berada dalam pemeliharaan Tuhan dan diberkati Tuhan. Adik-adik, pada saat minggu siang ini kita akan belajar sama-sama belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan bulan ini yaitu petualangan melawan raksasa ya adik-adik. Minggu lalu Kak Jimmy juga sudah menyampaikan firman Tuhan, dan ini yang kedua ya adik-adik, tentang petualangan melawan raksasa. Pasti adik-adik kalau dengar kata raksasa, nggak mungkin raksasa itu sebesar kelingking ya adik-adik. Pasti raksasa itu lebih besar dari Kak Iing yang biarin gemuk begini besar, pasti raksasa itu lebih besar lagi ya. Adik-adik boleh adik-adik siapkan diri, siap-siap buka Alkitabnya. Nah, super kebenaran hari ini adalah aku tidak takut dengan singa dan beruang. Ya adik-adik, super kebenaran hari ini adalah aku tidak takut dengan singa dan beruang. Adik-adik, kalau singa dan beruang adalah rajanya apa ya? Dia tuh raja hutan ya, yang paling ditakuti oleh semua hewan-hewan di hutan ya adik-adik. Nah itu adalah singa dan beruang. Mereka adalah binatang yang paling besar ya. Dan ayat Alkitab yang akan kita ambil pada saat hari ini adalah di dalam 1 Samuel pasal 17 ayatnya 40 sampai 58. Di sini mengisahkan tentang Daud. Yang pastinya adik-adik semua juga udah tahu siapa itu Raja Daud. Adik-adik pasti udah tahu ya cerita Daud melawan Goliat. Nah, di sini tema hari ini kan petualangan melawan raksasa ya, dan super kebenarannya aku tidak takut dengan singa dan beruang. Nah, adik-adik di sini kita akan belajar bagaimana seorang Daud ya. Kalau adik-adik tahu ceritanya, Daud kan hanya seorang gembala domba. Ya adik-adik, dan domba yang digembalakan oleh Daud tuh nggak banyak, nggak 100, 200 atau beribu-ribu atau berpuluh-puluh, hanya 2 atau 3 ya. Karena di situ di dalam 1 Samuel ayat 17 ya, 1 Samuel pasal 17 ayat 28 di situ dikatakan oleh kakaknya Daud ya, waktu Daud datang ke tempat perang dia bilang, buat apa kamu kesini katanya, dan kamu tuh bukan dilatih menjadi seorang tentara atau gimana ya, kamu kan hanya gembala domba katanya, dan domba kamu tuh hanya berapa ekor. Nah di situ kakaknya Daud Eliab mengingatkan Daud waktu saat itu Daud mau menghadapi raksasa orang Filistin itu ya adik-adik. Nah tapi Daud enggak gentar waktu kakaknya bilang gitu, tapi Daud akan maju berperang melawan raksasa yang besar ya adik-adik. Mungkin Daudnya kecil seperti adik-adik, enggak seperti adik-adik lah, seperti tentara mungkin ya, postur tubuhnya segitu, tapi kan raksasa itu beberapa kali lipat, pasti besar, tingginya juga bisa kali sama gunung kali ya, karena besar ya. Nah di situ tapi Daud memiliki keberanian ya adik-adik. Daud berani bukan karena Daud asal-asal berani. Jadi dari Daud dipercayakan untuk mengembalakan domba oleh
Daud punya papa ya namanya Isai waktu itu. Daud itu menjaga dombanya dari singa, beruang, binatang-binatang di hutan ya. Kalau misalnya mau diterkam, mungkin pertama-tama Daud juga takut gitu. Tapi kan karena Daud memiliki tanggung jawab harus menjaga, tidak boleh dombanya ini hilang atau dombanya ini terluka atau mati karena dimakan binatang buas, berarti kan Daud harus melindungi. Nah adik-adik, sedikit demi sedikit karena terbiasa berada di padang belantara, di hutan seperti itu, akhirnya karakter Daud terbentuk menjadi Daud yang kuat ya. Daud yang melawan singa dan beruang. Jadi waktu dia lihat raksasanya besar gitu, biarin raksasanya besar setinggi itu, dia nggak takut karena dia punya iman yang lebih besar adik-adik. Di sini ya, di 1 Samuel pasal 17 ayat 34 dan 35, akhirnya kedengeran oleh Raja Saul bahwa ada seorang yang akan melawan Goliat, raksasa orang Filistin itu. Nah, akhirnya dipanggil deh ya. Rajanya pengen ketemu tuh Raja Saul ya. Siapa sih orangnya? Seperti apa sih? Gimana? Wah, waktu lihat raja juga bilang, waduh, raja aja yang sudah terlatih berperang, raja yang sudah dilatih atau tentara-tentara yang sudah dilatih berperang aja nggak berani tuh lawan raksasa yang segitu besar. Tapi Daud datang nggak pakai baju perang, coba cuma baju biasa aja gitu. Dia datang mau maju melawan Goliat raksasa itu. Nah di sini juga Daud mengatakan bahwa kepada Raja Saul, karena dia dipercayakan mengembala domba, tetap yang dia bawa itu pengalaman dia waktu dia menjaga domba adik-adik, waktu dia melawan singa dan beruang. Di situ ada Daud tuh melawan singa, memang di situ ada cerita di dalam Alkitab, adik-adik nanti bisa baca ya. Di situ ada di dalam 1 Samuel yang 17 sampai ayat 40 sampai 58 itu, dan juga di 1 Samuel pasal 17 ini adik-adik bisa baca keseluruhan. Di situ juga diceritakan bahwa Daud adalah seorang gembala ya. Nah adik-adik, setelah itu akhirnya setelah dia bicara dengan Raja Saul, akhirnya Raja Saul pun mengizinkan ya untuk Daud melawan orang Filistin itu. Nah menurut adik-adik, Daud yang kecil itu melawan raksasa yang besar itu, kan kalau dilihat secara kita lihat udah deh nggak akan menang ya adik-adik. Nah tapi di dalam hal ini adik-adik harus ingat ya, di dalam, kita buka dulu di Alkitab ya, di dalam Lukas pasal 16 ayat 10, di situ dikatakan bahwa Tuhan mempercayakan barang siapa setia kepada perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Nah Daud itu setia menjaga domba walaupun hanya 2 atau 3 ekor ya. Daud itu setia, dan seiring berjalannya waktu Daud menjadi kuat karena melawan singa dan beruang dan binatang-binatang lain yang mau coba ganggu dombanya. Nah pelan-pelan Daud pun menjadi karakter yang kuat, dan dia pun bertumbuh memiliki iman yang kuat karena dia percaya bahwa Tuhan yang menyertai dia lebih besar. Nah itu adik-adik ya, makanya Daud berani lawan raksasa itu. Nah setelah itu Daud melawan raksasa, dan memang raksasanya terus kalah ya adik-adik. Daud tuh sampai bawa kepala raksasa ya, dibawa kepalanya, karena waktu itu Daud hanya ambil batu berapa 5 gitu sama ketapel, raksasanya kalah karena bukan karena kuatnya Daud, tapi karena Daud disertai Tuhan ya adik-adik. Nah di sini setiap adik-adik mungkin memiliki satu tantangan dalam hidup ya. Mungkin kita anak kecil ya adik-adik, anak-anak sekolah minggu itu dari yang kelas beberapa usia berapa tahun sampai usia remaja ya adik-adik. Nah setiap kita pasti memiliki hal yang istimewa ya, mungkin kita nggak tahu karena Tuhan sudah mengasihi kita. Seperti adik-adik lihat waktu Daud seorang gembala ya,
Tuhan sertai sampai Daud itu menjadi seorang, nah Daud menjadi seorang apa nih adik-adik? Ya, boleh adik-adik nanti ini jadi satu pertanyaan. Setelah Daud menjadi seorang gembala, terus Daud menjadi seorang apa? Ya, nanti adik-adik boleh kirimkan jawaban adik-adik di sini ya. Nah, udah gitu adik-adik, Daud itu setelah melawan Goliat, Daud tidak langsung menjadi seorang raja ya. Seorang raja, tidak ya adik-adik. Tapi Daud itu tetap berperang melawan musuh-musuh bangsa Israel hingga akhirnya Daud diurapi menjadi raja. Adik-adik bisa baca di dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 1 dan 4 di mana Daud diurapi menjadi raja. Nah adik-adik mungkin singa dan beruang yang dihadapi oleh Daud itu tidak sama dengan kita yang pada saat zaman ini. Mungkin adik-adik yang rumahnya enggak di hutan kan enggak mungkin ketemu singa dan beruang ya. Mungkin singa dan beruang bagi adik-adik itu adalah seperti ya tantangan di sekolah, misalnya pelajaran. Misalnya aduh matematika tuh pusing deh ya, enggak pernah bagus nilainya. Oh bahasa Inggris nih aduh, terus ada lagi fisika atau apa ya, pelajaran-pelajaran di sekolah yang sepertinya kita enggak mampu dan enggak bisa, dan ini menjadi hal yang membuat kita takut. Atau teman-teman kita, ada beberapa teman yang sepertinya oh ini suka bully atau enggak suka, dan kita pun tidak senang dengan keadaan yang seperti itu. Tapi adik-adik harus ingat ya, untuk super ayat hari ini bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi adik-adik jangan takut dengan semua yang adik-adik alami, baik di sekolah, baik di lingkungan kita ataupun di mana kita berada. Kita harus ingat ya, seperti Raja Daud, seperti Daud juga beriman kepada Tuhan. Walaupun melihat raksasa sebesar itu, walaupun mungkin masalah kita banyak, atau hal-hal yang membuat kita enggak suka itu banyak, atau hal yang membuat kita takut itu ada. Misalnya kita takut kalau gelap, kita takut, sendiri kita takut. Nah adik-adik sekarang mulai belajar ya. Imannya harus ditumbuhkan kepada Tuhan karena Tuhan itu setia dan selalu ada. Ya, seperti super ayat hari ini ya. Kita ulangi ya adik-adik. Super ayat hari ini di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Tuhan bisa memberi kita kekuatan. Baik kita dimanapun kita berada, Tuhan itu selalu ada menyertai kita. Adik-adik jangan takut. Jangan pernah merasa sendiri karena kakak yakin baik adik-adik ataupun kakak-kakak kita guru sekolah minggu itu Tuhan sudah pilih kita ya. Tuhan sudah pilih kita ya adik-adik, seperti Tuhan pilih Raja Daud ya. Terus kita nggak boleh lupa berdoa, kita nggak boleh lupa komunikasi dengan Tuhan, karena Tuhan yang akan memberi kita kekuatan, Tuhan yang akan memberi kita kemenangan ya. Baik masalah di sekolah, baik masalah di tempat kita bermain, baik di posisi kita seperti apapun, seperti ya beruang atau singa itu seperti tantangan hidup kita yang kita alami. Oh banyak yang ini, banyak yang itu, atau hal yang membuat kita khawatir atau apa. Adik-adik harus ingat bahwa Tuhan menyertai kita. Dan ingat, super ayat hari ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku ya. Firman Tuhan cukup sekian sampai di sini adik-adik. Jadi adik-adik harus ingat, adik-adik harus tetap setia kepada Tuhan, berdoa, dan berdoa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Berdoa jangan hanya 1 atau 2 kali. Seberapa sering adik-adik bisa berdoa, Tuhan pasti ada dan dengar ya. Jangan bosan dan pertumbuhkan iman percaya adik-adik. Jangan karena saya kecil, karena saya remaja, nggak bisa seperti itu. Karena pertumbuhan iman itu terus menerus. Seperti Raja Daud seorang gembala sampai dia menjadi raja. Itu bukan karena kuatnya Daud, tapi karena penyertaan Tuhan dan karena iman percaya Daud kepada Tuhan. Firman Tuhan cukup sekian hari ini adik-adik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Yuk adik-adik, kita akan sama-sama berdoa. Firman Tuhan sudah kita dengar, kita akan tutup mata, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga,
Allah yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau pada hari Minggu siang ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong jadikan kami seperti Daud yang bertumbuh iman percayanya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tolong kami Tuhan, Tuhan terus sertai kami. Biarlah kami boleh lebih setia lagi kepada Tuhan. Terima kasih buat pimpinan, penyertaan-Mu Tuhan dan anugerah yang Kau berikan hingga pada saat hari ini kami semua dalam keadaan baik, keluarga kami semua dalam keadaan baik. Kami percaya itu semua adalah kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Kakak Iing akan kembalikan kepada Kak Asan dan kepada Karini. Silakan Kak Asan dan Karini. Ya, puji Tuhan adik-adik. Kita Puji sudah Tuhan. memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Iya, Sekarang ada beberapa pengumuman nih, Ci. Yep. Kak Rini. Tapi biasa sih ibadah masih seperti seperti biasa biasa. online. Di rumah saja, ya. Kalau nggak ada keperluan, jangan keluar. Biar mama papanya aja yang beli apa-apa ya. Adik-adik tetap di rumah, jaga kesehatan, makan makanan bergizi ya. Iya, Supaya tetap betul. sehat dan Kuat. kuat. Puji Tuhan. Tetap ingat 3M. Iya, 3M. Ya. Memakai Memakai masker, masker. menjaga jarak, menjauhi kerumunan ya. Oh, Iya, mencuci betul. tangan. Oh, mencuci tangan, maaf. Berarti bukan 3, 4 deh. Iya, 4M. Menjauhi Iya, kerumunan. puji Tuhan. Nah, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Adik-adik semua berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah menerima pembelajaran tentang firman Tuhan, mengingatkan kami agar supaya kami selalu kuat di dalam Tuhan, karena Yesus yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena Tuhan yang selalu menjadi penolong kami. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya ibadah kami tidak sia-sia. Kekuatan dan penghiburan dari Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan adik-adik. Sukacita selalu ada di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah pada minggu-minggu selanjutnya kami selalu tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun hanya lewat online, tapi kami yakin dan percaya berkat Tuhan tetap sama dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami akan tutup ibadah kami pada siang hari ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.